Nice. No! Posso bem sou, nossa é só de fim de semana. Oh my god! Selamat sore. Sore. Kita kenalan dulu ya dari yang sini. Sekarang kita mau ngelakuin lagu. Ada yang tahu lagu Yesus Besertaku? Tahu? Siapa yang mau maju ke depan? Ayo satu, atau mau kakak tarik satu? Tarik aja. Tarik aku? Enggak. Yang mana ya? Jangan please, semoga bukan aku. Ini aja nih. Apa lah? Ayo sini. Apa lagi kalau malu? Woi, sini dong. Ayo maju. Christine Sangguna akan Yesus Besertaku. Udah tahu kan lagu itu ya Jenny? Coba semua berdiri dulu. Berdiri sini. Lagunya kayak gini. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lomba yang dalam. Ciri. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Serius dong, ayo sini berdiri. Ayo semuanya. Ayo semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ulangi sekali lagi ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, ke kanan. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyum.
bacaannya. Semuanya diam ya. Dengar bacaannya. Injil hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 7. Itulah pokok anggur yang benar dan yang patulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tadi kita menggunakan bacaan Injil apa? Ada yang tahu? Injil apa tadi? Injil Yohanes. Ingat babnya? Aduh. Ada yang ingat babnya? Benar ya? Ya benar, Injil Yohanes. Tadi di dalam Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan salah satu dari banyak pernyataan yang terkenal di dalam Injil Yohanes. Seperti tema yang ambil tadi, yaitu Yesus adalah pokok anggur. Pernyataan itu dikeluarkan oleh Yesus, yaitu dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dari pernyataan Yesus ini menjelaskan bagian yang sangat dalam secara teologis. Di dalamnya, Yesus menggambarkan hubungan spiritual antara dirinya dengan Bapa, dirinya dengan para muridnya. Nah, kita di sini adalah para murid Yesus. Baik kita yang masih kelas 3, kelas 4, kelas 5, ataupun kita yang udah dewasa, udah kakek-kakek misalnya, kita tetap menjadi muridnya Yesus. Menggunakan perumpamaan pokok anggur untuk menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang erat dan terus-menerus dengan Dia. Yesus menyebutkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Berarti hanya melalui Yesuslah hidup rohani yang sejati dapat mengalir, karena Yesus adalah sumber utama kehidupan rohani. Seperti cabang yang tak mungkin hidup tanpa batang utama, kita pun tak mungkin bertumbuh secara rohani tanpa persekutuan erat dengan Kristus. Jadi kalau misalnya siapa di sini yang jarang berdoa? Ayo angkat tangan. Siapa yang jarang berdoa? Kita sudah mendengar tentang Yesus sebagai pokok anggur. Nah, di sini maknanya bukan cuma tentang Tuhan Yesus. Di sini Allah Bapa digambarkan sebagai pengusaha kebun atau penggarap anggur. Ada yang punya kebun anggur di sini? Nggak ada. Kalau punya mau diapakan anggurnya? Makan. Enak. Selain dimakan mau diapakan? Dijus. Dijual. Tak tahu aku. Apa ada mau dijual? Dimakan. Untuk sendiri atau mau dibagi sama kawan? Sendiri. Jadi kalau misalnya
kalian seperti Bapak. Pasti digambarkan sebagai pengusaha kebun yang bukan sekedar penonton pasif, melainkan penggarap aktif yang memperhatikan setiap ranting, memangkas yang tidak berbuah, dan membersihkan yang berbuah supaya makin subur. Nah, tadi kamu mau punya pohon anggur kan? Kalau misalnya kamu punya kebun anggur, kira-kira kamu rawat atau enggak? Suruh bapak. Suruh Bapak. Berarti yang punya siapa? Kok punya kamu? yang punya siapa? Aku. Yang rawat siapa? Berarti yang punya aku. Atas nama nih berarti ya. Atas nama yang Dari Allah Bapak sendiri memberikan kita gambaran bahwa Bapak terlibat secara pribadi dalam pertumbuhan berarti adik-adik, kalau misalnya kalian berdoa, kegiatan misalnya bisa di gereja, itu berarti ada kuasa Roh Kudus dari Bapak. Jadi kita sudah mendengar bahwa Allah Bapak sebagai pengusaha kebun yang selalu memperhatikan setiap ranting, memangkas yang tidak berbuah dan membersihkan yang berbuah. Maksud dari pemangkasan ini berupa tantangan, penderitaan atau disiplin. Biasanya, misalnya kita tuh lagi ada ulangan. Kalau ulangan dilarang apa? nyontek. Dilarang nyontek. Selain itu, Dilarang bantu. dilarang apa? Dilarang dibantu. Dibantu siapa? Dibantu ibu guru. Dibantu ibu guru. Siapa yang pernah dibantu ibu guru nih? Nggak pernah. Nah, tadi kan kalau misalnya kalian ulangan, terus kalian dilarang menyontek dan membantu teman sebangku. Itu merupakan tantangan untuk kalian agar kalian mengerjakan ulangannya dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau kalian mengikuti arahan seperti itu, kalian berarti termasuk siswa pintar. Bingung deh ya? Bingung. Dapat 50. Apa yang penting nilai murni kan? Usaha sendiri kan? Ada kalau kita dapat 57 benar, 16 kita dapat 50 benar 18. Nah, apa yang penting nilai murni. Yang penting tidak mencontek. Oke. Tapi kena marah. Kena marah siapa? Bapak. Mama. Satu rumah. Satu rumah. Siapa yang nilainya jelek dimarah satu rumah? Aku. Kamu sendiri? Kenapa dimarah? Gara-gara nilainya jelek. Jadi kalau nilainya jelek mau apa? Biar tidak dimarah lagi. Mau apa? Kalau yang lain, nih, yang cewek nih, kalau misalnya nilainya jelek, mau diapakan? Mau misalkan, kapok kan? Orang tua tak nanya, nanya. Kalau misalnya orang tua tahu, marah nggak? Misalnya, nyaman. kasihan dia. Satu rumah kena marah. Satu rumah. Nah, dari tantangan itu, dari tantangan yang kita hadapi, bertujuan untuk mengucikan dan menyempurnakan diri kita. Maksud dari pemangkasan itu ketika kita mengalami kegagalan, kehilangan atau masa sulit itu bukan karena Tuhan jauh, justru karena Dia dekat dan ingin kita menghasilkan buah lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita mengalami kegagalan, kayak ini tadi dapat nilai jelek kan? Nah, itu tuh namanya suatu proses. Dapat berapa? Namanya apa? Siapa? Benar. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kehidupannya mengalir di dalam diri kita. Kita bukan hanya sekedar mengikuti ajaran Yesus, tapi benar-benar hidup dalam Dia dan bersama Dia. Jadi kita
buah rohani yang dimaksud ini bukan hanya aktivitas duniawi seperti kita mengikuti kegiatan misa atau kita melakukan perbuatan baik, misalnya menolong teman, tapi juga buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tadi kita udah nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Coba kita ulang lagi lagunya ya. Kita ulang ya. Ada kasih sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri lah. iya. Udah pada hafal nih? Dah. Udah. Ayo kita nyanyi lagi ya, sekali lagi ya. Biar semangat ya. Aduh, apa itu? Udah lemas. Lemong. Kayak lemong. Kasih sukacita, Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. mau bagi suara dia. Tuhan itu tidak bisa diproduksi oleh usaha manusia semata, melainkan merupakan hasil dari hidup yang tinggal di dalam Kristus. Tadi di dalam Injil ada mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ini adalah peringatan serius, tidak tinggal di dalam Kristus berarti memutuskan hubungan dengan sumber kehidupan. Siapa di sini yang tidak tinggal di dalam Kristus? Hidup? Siapa yang tinggal di dalam Kristus? Cuma dua nih. Tidak ada yang mau Tinggal di rumah. tinggal di rumah. Jadi nggak mau tinggal di dalam Kristus? Mau. Kalau ini mau nggak? Mau. Yang mana yang nggak mau? Tahu. Apa tidak mau tinggal di dalam Kristus? Negatif. Jadi harusnya mau tinggal di dalam Kristus ya. Bukan tinggal di dalam rumah saja. Apa? Apa? Lanjut ya. Tidak tinggal dalam Kristus berarti memutuskan hubungan dengan sumber kehidupan yang berujung pada kekeringan rohani dan akhirnya kebinasaan. Jadi adik-adik kalau misalnya tidak tinggal di dalam Kristus, masuk kemana? Surga atau neraka? Surga. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Masuk kuburan. Masuk rumah sakit, masuk kuburan. Terus masuk apa? Neraka. Masuk neraka. Tiga konser doang masuk rumah sakit. Tuh, pakai konsep ya sekarang. Siapa yang ngatur konsepnya? Aku. Aduh. Jadi kalau misalnya ada yang mati, tanya dia ya, gimana konsepnya? Masuk ambulan. Jadi dia nggak masuk ambulan, dia langsung masuk kuburan. Hidup lagi. Hidup lagi. Jadi apa kalau hidup lagi? Apa? Manusia baru. Manusia baru. Kalau Terus? negatif satu positif. Dalam. Hidup lagi. Hidup lagi. Kalau hidup lagi Masuk tidak rumah jadi sakit. ibu ya? Enggak. Yang mana? Masuk. Kenapa? Jadi
boleh foto saya. Aku coba. Ya udah ya. Iya ya. Auto cengeng. Udah. Ya. Kita lanjut ya. Iya. Dari mana nih? Tiba-tiba kan boleh negatif dia nih. Dari apa?
sungguh tinggal dalam Kristus atau hanya berjalan dalam kekuatan sendiri? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini bukan hanya sekedar cek kosong untuk segala keinginan duniawi, melainkan janji bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, keinginan kita akan selaras dengan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita pun akan mencerminkan hati dan Dia berjanji akan mengabulkannya. Dan tadi ada kakak singgung tentang ulangan kan? Sebelum ulangan, gurunya ada bilang berdoa atau tidak? Berdoa. Berdoa mulai. Islam. Berdoa dulu kan? Ada yang main-main nggak berdoanya? Enggak. Kalau ini serius. Serius berdoanya? Kalau main-main nanti disuruh Oh gini. Oh, balik lagi apa? Disuruh Aku nanya pasti bilang nggak? Kita setelah dah. Balik lagi di kami. Nah, balik lagi kan? Aku nggak. Balik di kamar sebentar. Apa? Balik di kamar sebentar. Di kamar. Baru berapa menit ini kau langsung balik di kamar? Kau ni dah sopan. Apa lah protes tadi? Kak, kapan kasih soal? Soal apa? Soal biar dapat kue. Kakak nggak ngasih soal tapi semuanya dapat. Setuju? Setuju. Dinda mau dapat kue. Mau? Dinda mau dapat hadiah. Dinda mau dapat hadiah. Mau. Semuanya? Kalau semuanya lain gimana? Satu rumah. Masa Kakak bawa satu kantong. Emang Gimana kue? satu? Emang kue rumahnya? Iya. Dari sini nggak bisa. Kering soalnya. Berkering. Apa yang berkering? Rumahnya berkering. Kue kering. Bisa makan berarti ya? Bisa tapi keras. Tapi kering. Maksudnya tuh gimana? Bisa nggak kering? Kering. Nggak roboh. Jadi kalau kue kering yang biasa orang masak, yang biasa orang masak sekeras biji. Sekeras biji. Dirobohin. Dan dirobohin, kasihan. Siapa yang mau robohin rumah nih? Nggak boleh kayak gitu. Bakar ya. Jangan ngomong gitu. Si Stepot tuh itu. Beda lanjut ya. Kehidupan doa yang efektif, penuh kuasa dan sejalan dengan kehendak doa. Yesus berulang kali menekankan. Beda lanjut ya. Yesus berulang kali menekankan pentingnya tinggal dalam Dia. Seperti yang dikatakan Yesus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, kehidupan rohani yang sehat bukan sekedar mengakui Yesus, melainkan menjalin relasi yang erat, terus-menerus dan melekat padanya. Maka, kita diajak untuk tinggal di dalam Kristus, yang berarti seperti ranting tidak dapat hidup terpisah dari pokok anggur, begitu pula kita tidak dapat menghasilkan buah tanpa keterhubungan dengan Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti mengandalkan Kristus setiap saat. Karena dalam kekuatan sendiri kita tak mampu hidup benar dan menghadapi tantangan iman. Kehidupan rohani kita bergantung pada kasih karunia dari Yesus Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, berarti kita menuruti firman-Nya. Apa nih senyum-senyum nih? Apa senyum-senyum? Jadi harus Senyumnya ngaruhnya ke satu orang nih. Ada apa nih?
Enggak paling sampai. Jadi udah ya. Tinggal di dalam Kristus berarti mengandalkan Kristus setiap saat, karena dalam kekuatan sendiri kita tidak mampu hidup benar atau menghadapi tantangan iman. Jadi semuanya, kalau misalnya kita lagi dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Minta tolong orang lain. Minta tolong orang lain. Berdoa. Nah, berdoa. Minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf ke Tuhan. Sama siapa? Minta apa? Minta melakukan doa. Mengabulkan doa. Kalau mau dikabulkan doanya harus apa? Doa. Sama Melakukannya sendiri. melakukannya Itu sendiri. bagian. Ya, harus berusaha melakukannya kan? Tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita berdoa terus meminta sesuatu, tapi kita tidak berusaha melakukannya, kira-kira tercapai atau tidak? Tidak. Kalau misalnya kita berusaha tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, tercapai atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Bunyi apa tuh? Bunyi apa? Nggak dengar tadi. Itu. Stepon. Mana yang stepon sih? Ah. Itu stepon. Kok jadi stepon yang mana? Aku yang kasih nama. Jadi dipanggil stepon nih. Stepon yang dikasih Mana ada? Stepon ya? Ini jarot. Jadi. Jarot nih. Jarot namanya. Sedikit lagi nih. Kita dengar ya. Sama seperti ya, lanjut ya. Enggak. Yang ngomong terus kakak suruh ke depan, bikin gerak lagu, mau? Ih, takutnya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hidup yang tinggal dalam Kristus secara alami akan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud bukan sekedar perbuatan baik secara moral, tetapi mencerminkan karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari 9 buah roh itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka karakter orang itu akan menunjukkan buah dalam bentuk sikap dan tindakan sehari-hari, seperti kasih. Kasih itu kita pasti mengasihi sesama tanpa syarat. Siapa di sini yang mau mengasihi sesamanya harus Tanpa mau imbalan? Iya, harus mau imbalan. Siapa? Tidak ada. Kalau misalnya yang mau menolong sesama tanpa minta imbalan, ini nggak angkat tangan di baju putih, Jarod. Nggak angkat tangan. Berarti dia kalau misalnya mau nolong sesama, dia harus minta imbalan, Iya. minta sesuatu. Terus kenapa nggak angkat tangan? Tolong berarti itu. Berarti dia mau menolong Tapi tangan gue. apa? Tolong. Ya udah, tadi kasih kan. Yang kedua Sukacita. sukacita. Tetap bersukacita dalam segala situasi. Jadi Artinya tetap apa? Tetap senang dan gembira. dan gembira. Gembira dan senang. Benar ya? Benar. Aduh. Apa nih maksudnya? Apa nih? Lanjut ya. Damai sejahtera. Berarti merasa tenang dan tentram karena percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Aku.
Siapa yang paling mudah marah? Aku. Siapa yang paling mudah marah? Aku. Emosi. Emosi semua nih mudah marah. Jadi nggak ada yang sabar nih. Jadi sabar dia. Una tuh suka main tangan lu. Oh, siapa yang suka main tangan? Tendang main gitu. Saya di kelas. Tendang bahaya ya. Aku main makan. Suka tangan dia. Suka sama orang. Laki-laki nakal. Jadi kalau dia suka marah, dia nakal atau tidak? Dicubit. Ditendang, dicubit. Makin kapan? Jadi pada takut nih sama Una. Enggak, aku Enggak. Kalau Una marah, takut nggak? Enggak. Enggak. Ini Aku malahan senang. Senang. Ngapa senang? Yaudah, kita lanjut ya. Yang kelima, kemurahan dan kebaikan. Maksudnya di sini kita rela membantu, murah hati dan penuh belas kasihan. kalau buat baik harus murah. Harus murah apa? Murahan. Murah Murah hati. Murah hati. Rendah hati. Ya, Rendah hati maksudnya. maksudnya. Udah lanjut. Selanjutnya ada kesetiaan. Berarti taat kepada Tuhan dan setia dalam hubungan. Siapa yang suka berbuat dosa? Astaga, Ini Ngapa angkat tangan? Suka buat dosa? karena Jangan. Sering buat marah mama jadi buat dosa. Jadi gimana cara nebus dosanya? obat. Iya benar. Tobat. Caranya selain Obat ya minta maaf. minta maaf. Dimaafin nggak? Maaf ya. Biasanya minta maafnya kayak gimana? Oh. Kalau Minta maaf. Minta maaf ya. Mau kalau misalnya bertengkar sama kawan, siapa yang suka minta maaf duluan? Enggak pernah. Nggak pernah apa dulu? Bertengkar atau nggak pernah minta maaf? Enggak pernah. Berarti dia baik ya? Semua setuju dia baik? Oh, bilang kalau Lanjut terakhir. Nanti aku mau. Dipuji solok. Kalau lemah lembutkan, berarti tidak kasar atau arogan. Dipuji itu maksudnya Berarti tidak kasar atau tidak arogan. Kalau kayak Una kan kasar, suka marah, suka memukul. benar sekali. Kalau di sini ada apa? Itu kamu? Kenapa cocok? Ih, mana kulkas? Aduh. Kalau ada di kakak Mayu, Iya. aku ya kayak aku ya tuh. Kayak apa? Dipukul terus, Dipukul terus. lempar pantat terus, goyangkan aja terus. Ngapa dia bisa mukul? Pertama kali aku main bola, dia main tangan. Main apa? Dia, aku main bola, dia main tangan. Dia Kok terbalik? Biasanya perempuan main mulut. Oh, jadi dia nggak suka main tangan. Dia nggak suka mukul. Kalau dia udah di bawah panas. Aduh, bahaya nih. Tidak boleh seperti itu ya. Soalnya bikin marah ya. Bikin Nanti malu. kalau dia nangis lagi, Kalau misalnya kalian dua bertengkar, siapa yang minta maaf dulu? nggak ada. Tidak pernah. Terus baikannya gimana? Gimana mama? Gimana Imbang. mama? Jadi imbang. Jadi nggak ada yang minta maaf satupun. Nggak ada. Aduh. Lain kali kalau misalnya bertengkar harus minta maaf, oke? Apa nggak mau? Nggak tahu. Kesel. Oh. Yang abangnya siapa? Ini kan? Apa nggak minta maaf dulu kan? Enggak. Aduh, sama-sama ego nih. Nggak pernah mengalah. Harusnya yang tua ngalah atau yang muda yang ngalah? Tua. Salah. Harusnya sama-sama ngalah. Biar nggak bertengkar. Udah selesai nih. Sekarang kita berdoa ya. Boleh sini aja. Dapat topik nanti ya.
depan kekal aman. Udah, pergi. Licin. Coba pindah sini aja. Udah sini ya. Nggak apa. Licin. Kita doa permohonan. Siapa yang mau? Apa? Apa? Ada di teksnya, kalian baca. Aku mau lagi. Mau lagi. Mau lagi. Yang belum dulu ya. Yang belum. Siapa yang udah bisa baca? Jadi ya, dia pandai baca. Ini pandai baca. Ayo maju. Kok bisa baca ya? Mau kok lancar baca. Baca terjemahan di video. Ayo maju. Kemarin juga baca sama Mama. Ayo maju. Satu. Siapa lagi? Aku. Ya udah satu. Satu lagi. Una. Ini. Una. Yes. Nanti dia bermain gerak. Mau. Maju lagi. Aku gak. Dari 1 sampai 4. Sampai jadilah kita ngomong. Nanti semuanya jawab kabulkanlah doa kami yang benar. Oke? Bagi kedua orang tua kami, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah kedua orang tua kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kedua orang tua kami, agar dapat menjadi pembimbing kami di dalam pertumbuhan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang tidak dapat hadir di sini, ya Bapa, berkatilah mereka yang tidak hadir di sini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam perlindungan di dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, ya Bapa yang Maha Baik, bimbinglah dan berkatilah kami semua yang hadir di sini. Semoga kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan diturunkan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa kami anak-Mu. Berkatilah kami selalu di sini, di dalam perlindungan tangan-Mu. Marilah
song